Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di podcast Wishlist Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu kakak kita, senpai kita, senior kita yang memiliki beragam eh, aktivitas ya. Di organisasi iya, di usaha juga iya gitu, merintis perusahaan juga iya gitu, dan menjadi idola kita-kita nih anak-anak muda nih nggak boleh kalah dengan aktifnya beliau. Mari kita sapa teman-teman. Selamat malam Mas Andre. Halo, selamat malam, Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Andre atas waktunya. Kita culik dulu sama adik-adik gitu, yang kita muda-muda Sama-sama. untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu terbaru Indonesia tentunya di Wishlist Indonesia, dan mungkin topiknya Mas Andre ini lebih serunya tentang entrepreneur ya gitu. Karena entrepreneur di berbagai negara menjadi salah satu penyumbang ekonomi ya. eh, dari negara-negara maju utamanya gitu. Nah, mungkin di Indonesia nanti kita juga diskusi nih bagaimana kondisi entrepreneur di Indonesia. Namun sebelum itu, boleh dong Mas Andre izin untuk memperkenalkan diri kepada para penonton Wishlist Indonesia nih Mas Andre. Oh, oke, makasih Mas Ali. Ya, nama saya langsung kayak anak ini ya, anak sekolahan. Nama saya nama lengkapnya Andija Valentino, bisa dipanggil Andri, bisa dipanggil Japs. Ya. Lahir di Palembang, kemudian sekolah di sana, kemudian lanjut kuliah di Jogja, kemudian juga eh, lanjut ke sekolah lagi ke Singapura dan juga beberapa tempat negara lain untuk kursus. Kemudian sekarang saya bekerja bahasanya bekerja di Edward Teknologi, Sitek Lab Edward Teknologi. Jadi ini perusahaan teknologi yang fokus di bagaimana menciptakan alat untuk menghancurkan sel kanker. So saya di sana. Kemudian juga yang lain-lain coba menyimbangkan dengan aktivitas organisasi yang lain ya. Juga di MITI maupun juga bantu-bantu di Yayasan Sekolah Tinggi Nurul Fikri ya, Yayasan Profesi Terbaru. Kalau bisnis sambil jalan sama teman-teman gitu ya. eh, Apa namanya? Ada beberapa lah. Kita coba beberapa, ada yang jalan, ada yang stagnan, ada yang sudah jalan tapi belum ada revenue-nya. Ya, dinamika Hmm. Oke. kita letakkan. Yang jelas sebenarnya apa namanya semua beberapa hal tadi saya suka sih intinya. Jadi merintis iya, memulai wirausaha iya, sama berorganisasi. So ya itu kurang lebih. Oke. Baik. Benar kan? Ternyata banyak juga aktivitasnya begitu kan. Baik, Mas Andre, tadi ternyata orang Palembang gitu ya. Kemudian Yes, yes, yes. sekolah di Jogja. Boleh sepil nggak nih di Jogja dan di Singapuranya di kampus mana nih? Di Jogja di Gajah Mada University di UGM, waktu itu ambil Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Mm-mm. akuntansi. Ya, Oke. Kemudian kalau masternya di Singapura di Nanyang, Nanyang Technological University di NTU, di NTU. ngambil Technopreneurship and Innovation. Oke, ekonomi and then this technopreneurship ya di S2-nya di Ya, Nanyang ya, ya. nah Nanyang Technology University di Singapura gitu. Mhm. Oke, baik nih. Ini backgroundnya nggak kaleng-kaleng ya, guys. Gini, S1-nya udah UGM gitu, S2-nya di Singapura gitu. eh Mas Andre, boleh nggak nih? Aku nggak follow script nggak apa-apa ya, guys ya. Boleh nggak sepil? Saya suka seperti itu walaupun perasaan itu. Boleh sepil nggak sih? Kan tadi sudah berkaitan dengan ekonomi, kemudian S2 juga di technopreneurship gitu kan. Seperti saya mention sebelumnya bahwa entrepreneur itu menjadi salah satu tonggak ekonomi di berbagai negara maju. Nah, boleh nggak sepil entrepreneur di Indonesia itu levelnya seperti apa sih sekarang saat ini, Mas? Wah, ini
pertanyaan yang kayaknya saya nggak berani untuk menilai Mas Andre. Ya point of view, ya disclaimer ini adalah point of view dari Mas Andre begitu ya, semua pandangan Iya, boleh iya. berbeda gitu ya, gitu. Siap, siap, siap. Oke, makasih Mas Ali. Kalau karena saya di bidang di kesehatan ya, fokusnya di teknopreneur-nya, kemudian bertemu juga dengan teman-teman yang berusaha di startup di kesehatan, itu kalau bisa dikatakan kita lagi semangat-semangatnya untuk menciptakan startup yang di medical device ini, tapi lebih ke digital, ya. Mhm. Jadi sifatnya lebih ke apps atau lebih ke jasa atau lebih ke websitenya. Dan lagi semangat-semangatnya kenapa? Karena baru 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 bisa dijalankan dengan apa namanya kemajuan teknologi tentunya ya. Karena teknologi digital maju, komunikasi antar berbagai pihak bisa dilakukan dengan cepat. AI juga membantu ya dalam Mmm, proses pemilihan apa namanya apa namanya, fitur yang diinginkan. So, itu lagi oke. Sampai-sampai kemarin kan saya diundang untuk mengisi acara, apa namanya, dari Singapura itu ada membawa mahasiswanya S1-nya ke Indonesia untuk minta dikenalkan dengan industri kesehatan di sini, gitu ya. Terutama mereka menilai, potensi pasar untuk digital, untuk di kesehatan. Nah, saya bisa ngelihat itu. Tapi kalau untuk di fisiknya, ya kalau misalnya dia di entrepreneur lebih di kesehatan dari segi sisi apa? Misalnya kita menciptakan produk gitu ya, yang wujud. Nah, ini tantangannya sangat berat. mhm. Kalau bisa saya katakan. Karena kita mungkin di kampus di universitas punya hasil lab gitu ya, Betul, apapun betul. itu. Nah, ketika coba untuk kita bridging atau kita coba bawa ke market, itu banyak sekali yang harus dilewati. Banyak sekali, kalau bisa saya katakan the deep. Ya, kalau kurva itu ada kurva yang di atas, pas turun ke bawah. Nah, Mhm. banyak the deep-nya dan itu long deep. Nah, Mmm, itu yang harus dilewati dan banyak kan stuck di situ dan akhirnya kurvanya nggak bagus. Jadi kurvanya apa namanya kurva terjun bebas gitu ya, full desak lah ya gitu. Jadi eh, itu yang saya lihat untuk di kesehatan. Kalau yang di secara umum yang lain, kita itu butuh banyak entrepreneur yang menurut pribadi saya, itu tuh nanti juga terlihat data ya, yang fokus untuk teknologi ataupun produk yang dibutuhkan di masa depan. Ya. Jadi kalau entrepreneur kan luas ya Mas, menurut saya ya. luas UMKM banget kan gitu, betul. UMKM di pasar, mereka entrepreneur sih sebenarnya. betul. Pedagang mungkin dikatakan pedagang, tapi kalau dagangannya banyak, beruko-ruko entrepreneur juga sih ya. Jadi nah, yang saya mungkin arahkan adalah kalau memang dari segi perspektif saya lebih baik apa namanya ke arah ke teknologi yang dibutuhkan ke depan atau sumber daya yang dibutuhkan ke depan. Nah, untuk menuju ke sana itu entrepreneur-nya menurut saya juga perlu banyak ditambah, ya. Perlu banyak ditambah. Maksud saya gini, kalau ngelihat pemain besar sih nggak terlalu banyak ya, misalnya di energi terbarukan atau di AI atau di future finance misalnya di kripto misalnya gitu ya. Betul, betul, betul. So, nah entrepreneur-entrepreneur di situ menurut saya masih tidak kita belum kita warnai ya. Belum terasa warnanya di Indonesia. That's all ya. Gitu. Saya nggak terlalu berani menilai yang lain. Jadi Baik. menurut perspektif saya sih. Oke, thank you Mas Andre. Yang saya ketahui ini kan beberapa yang seksi dalam dunia usaha yang terkait dengan Yes, yes. entrepreneur itu kan berkaitan dengan kesehatan, kemudian berkaitan dengan beauty, gimana wanita atau laki-laki tidak cepat tua gitu. Kemudian terkait dengan finance, gimana biar cepat kaya atau tetap kaya gitu. Kemudian tentang food and fashion ya. Nah sekarang itu kan food dan fashion ya, yang maksudnya itu Yes, yes. berkaitan dengan itu nih. Dan akhirnya Mas Andre ini ke medicine berkaitan dengan kesehatan ini, medical Yes. ini karena by accident atau memang interest-nya lebih ke, berkaitan dengan kesehatan gitu? Wah. Oh, kalau saya jawab dua-duanya gimana? Dua-duanya bukan gitu. Oh dua-duanya malah bukan gitu ya?
Jadi dulu itu semangatnya adalah apapun startup yang ada di depan mata saya, gitu ya. Dan saya pikir dengan kemampuan yang saya miliki itu bisa saya bantu startup itu untuk ke the next stage, yang gitu ya, to the next phase-nya dia, gitu ya. I will join. Mhm. Nah, dan juga startup yang saya lihat waktu awal-awal join itu adalah startup yang memang saya inginkan itu di-drive oleh saintis. Ya, Mmm, kenapa? Karena saya coba ngelihat di Jerman waktu itu beberapa bulan pernah kesempatan ketemu startup di Jerman, kemudian di akhir-akhir ketemu yang di apa di UC Berkeley, beberapa waktu hanya di Stanford itu mereka itu saintis sih, mostly. iya iya, Yes, ya kan? Atau mhm, mereka memang orang yang technical background kuat gitu ya. Nah, itu dia punya semangat entrepreneur. Nah, tapi orang-orang seperti ini mereka butuh orang finance. Menurut saya ya, mereka butuh orang yang iya, businessman. Nah, jadi waktu itu gitu aja Mas niatnya Mas. Pas ke depan mata itu adanya Pak Wasito oke, dan di depan mata oke. saya juga ada Pak Taufikur Rahman, Nurul Taufikur Rahman ya. Iya iya, Which I know. should I choose gitu ya waktu itu. Oh. Iya, baik baik. Dan ini flashback juga sih dengan Prof, Taufikur Rahman ya, karena saya pas baru masuk, LIPI dulu pada 2021 sebelum namanya dilebur jadi BRIN itu juga dapat materi dari Prof. Taufikur Rahman kan terkait Hmm, paten, produk-produk jadi kayak, wow, ini orang LIPI, orang teknik gitu ya, maksudnya orang saintis, usahanya banyak amat gitu ya. Jadi kita yang kayak banyak ya. heeh, kayak, "Hah, gimana nih?" Gitu. Dan Hmm, kita yang muda-muda kayak ngerabanya, aduh aduh beda banget ini cara berpikirnya gitu ya, mereka udah kayak satset dan memang kalau berdasarkan saintis ya, base saintis itu kayak punya core value yang kuat banget gitu kan, bahwa betul. ada nilai jualnya secara saintis, approval-nya juga kuat gitu, sehingga Ya, ketika dibawa dalam dunia bisnis mereka punya, dasar yang kuat nih. betul, Oke, betul. baik selanjutnya aku mengundang Mas Elmo untuk melakukan, diskusi. Silakan Mas Elmo. Iya Mas Andri, ya jadi kan memang tadi menarik banget ya Mas Andri yang sampaikan ketika memilih gitu, milih startup ya maksudnya. Kalau nggak Mhm. salah sebelum Mas Andri dulu di startup pernah di corporate Mas ya. Ya, 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 betul. Nah itu maksudnya penasaran juga sih ya, curious kenapa alasannya. Kan udah cukup stabil Mas ya dulu ya. Kalau kita punya karir nih, karir yang cukup stabil gitu, kemudian kan kalau ke startup kan otomatis kepastiannya gitu ya. Masa depannya kan masih belum pasti gitu Mas ya. Iya, very very volatile. Ya alasannya mungkin motivasi gitu Mas. Mhm. Oke, oke, makasih Mas Elbo ya. Memang dulu lulus kuliah itu ke Astra International dulu. Ya. Oh, di tower utama nih jangan-jangan, tower utama Iya, Jakarta ya? training dulu di sana gitu ya. Ada program apa namanya? Manajemen trainee ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu Udah masih ada training. apa nggak programnya sekarang. Di sana terus training cuma sebentar, teman-teman itu trainingnya sampai setahun gitu ya. Saya trainingnya Hmm. cuma sebulan. Kenapa ini saya bilang? Pak Hmm. itu, kamu udah lulus, udah langsung bisa kerja. Langsung ditempatin di anak-anak perusahaan Astra diputer ya, di Instansi Otoraya, di apa namanya, di instansi logistik, itu anak-anak perusahaan diputer. Kemudian saya ngelihat eh, waktu itu memang saya pengen sekali untuk dari lulus S1 itu pengen S2 atau paling nggak ada kesempatan course ke luar negeri waktu Hmm. itu. Memang pengennya begitu. Pengennya ya mungkin ke Jepang atau mungkin ke Jerman atau mungkin ke Amerika. Apapun itu saya mau ambil yang paling cepat gitu ya. Nah, waktu lulus itu nggak ada kesempatan itu. So, ya udah eh, kerja dulu. Tapi kerjanya juga saya harus harus apa namanya kerja di mana gitu ya. So, Hmm. waktu itu ada sebenarnya sangat-sangat kebetulan saja sih. Astra International datang ke kampus gitu ya. Ngadain tes. Pada waktu itu belum lulus sih. Gitu. Hmm. Belum ujian sidang. Terus setelah ujian sidang dinyatakan lulus langsung berangkat. Jadi saya nggak wisuda itu sebelum wisuda saya udah kerja, saya udah training. Jadi pas wisuda saya baru pulang lagi balik lagi. Nah Hmm. waktu itu ada kesempatan itu Mas Elmo, ada kesempatan untuk ngambil course ke Jerman gitu. Wah ini kesempatan nih.
3 bulan kan. Wah, saya harus resign. Dari Astra mas? Bukan ya? Ya, dari tempat lain, dari Kemenristek. Kemarin oke. Iya, dari Kemenristek. Jadi program intermediator teknologi waktu itu. Hmm. Tapi dilaksanakannya mungkin tidak langsung, mungkin 2 atau 3 bulan lagi gitu kan. Nah, Hmm. wah ini kesempatan ini gitu. Tapi nggak mungkin saya cuti 3 bulan kan. Saya waktu itu masih staff, jadi ya udah apa namanya sempat diangkat dulu 1 bulan jadi administration head di Oh. salah satu branch-nya di Selok di waktu itu Tanjung Priok. Pada saat sudah pengangkatan itu saya resign. Hmm. Semua nggak ada yang nyangka saya resign gitu ya. Terus saya langsung daftar ke Kemenristek. Nah, waktu itu posisinya membantu staf ahli. Ya, waktu itu posisinya. Jadi membantu Pak Warsito, Dr. Warsito. Ya, sama Dr. Disukur. Hmm. Jadilah begitu perjalanan. Jadi ke sana milihnya tuh sesederhana itu Mas Elmo. Pengen ada di dalam map mapping itu ada harus saya harus keluar negeri kan. Ngambil course. Sampai Waktu itu. sampai mengantarkan kepada staf ahli Kemenristek gitu mas ya. Iya, itu Itu kalau biasa maksudnya kesempatan yang nggak dapatkan banyak orang. iya iya iya. Itu beruntung juga sih ya. Beruntung karena mungkin waktu itu ada kesempatan memang pas kuliah itu menemani Dr. Wasito jadi pembicara Hmm. LO dan juga Pak Edi Syukur. Ya, Pak Edi Syukur itu salah satu pendiri Edward Teknologi juga. Jadi eh, waktu itu menterinya Pak Suharna ya. Jadi saya pernah jadi LO Pak Warsito, jadi LO-nya Pak Suharna dan mungkin berkesan. Iya, ya Pak Suharno waktu itu belum jadi oh sudah jadi menteri. Ya, sudah jadi menteri. Jadi saya baru lulus kuliah, ada acara Pak Warsito, Pak Suharno saya jadi LO. Hmm. Nah, itu mungkin berkesan kali ya. Jadi kalau teman-teman ada panitia jadi LO gitu jangan dilewatkan kesempatan itu membuat pembicaranya berkesan sama kita. Nah, waktu itu ya kita cerita aja saya kerja di Astra Internasional gitu ya. Setelah ini begini ini job desk saya dan sebagainya. Nah, waktu itu ada course itu juga dan staf ahlinya itu lagi membutuhkan tim untuk mengukur potensi bisnis dari setiap daerah. Ini Hmm. harus orang ekonomi nih, gitu kan? Akuntansi ini salah satunya gitu. Siapa lah gitu ya. Jadi pas saya ingin daftar, nggak yang bersambut. Nah ini dia yang taruh dulu sini gitu ya. Oh, Iya, letakkan dulu job desk-nya di sini. Nanti kalau sudah dimulai program keluar negerinya, langsung bisa diikutkan. sok. Ya, ya. Menarik Jadi sih. kurang lebih begitu Mas Helmo. Ya, sebelum akhirnya mampir ke startup. Jadi memang nggak mudah Mas Andri ya, apa keputusan itu diambil ya. Maksudnya karena kan eh, luar negeri itu bagian dari life mapping gitu. Dan ya apapun yang menuju ke sana pasti kalau bisa diusahakan gitu Mas ya. Setuju. Even dengan Setuju. harus resign sekalipun pada saat udah megang posisi sebagai kepala administrasi gitu. Apa boleh buat? Zona nyaman gitu ya. Iya, 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 iya. Waktu itu Mas, memang, jadi ya, nyoba izin motong. Jadi ketika di Jerman itu sudah S2 atau belum? Jadi belum. Belum. oke. Berarti masih Course. maksudnya early karir ya ke Jerman itu ya, Yes, Mas. yes, Maksudnya Alikari early course. karir dari Astra Internasional yang perusahaan Bonafit ya, nggak kaleng-kaleng guys. Tahu gajinya temen saya segitu gede banget gitu. Kemudian harus keluar, Berapa? berarti keluar kan? Berarti keluar dari sebuah perusahaan yang Resign. basicnya perusahaan yang besar, kemudian resign eh, ke ke Jerman dulu baru jadi asisten berarti ya. Ya, jadi asisten dulu, Mas. Oh, Asisten jadi dulu asisten dua, dulu, 2 bulan lah. asisten asisten di Kemenristek ya, dua Ya, itu bulan bantuin staf kemudian ahli. ke Ya, Jerman dalam waktu 3 bulan ya. Nah, ya. poinnya Oh. adalah what you get from Jerman gitu. At the time ya, kan kita juga ngapain nih ke Jerman kita nggak dapet info nih. Apa nih Mas Iya, Mas iya. Andre Waktu spill itu dong dulu dapetnya apa? 2010 waktu itu. 2011 ya, akhir 2011 kalau nggak salah ya. Waktu itu
sebenarnya poinnya adalah intinya di course itu pengennya bagaimana Anda itu menjadi jembatan Hmm. sebenarnya antara saintis yang punya produk dengan egonya tinggi sekali Hmm. untuk dibawa ke market yang demanded ya, dan dia pengen pembuktian kualitas dan itu memang solve the problem. So kadang problemnya kan saintis merasa bahwa ini produknya robust dan Tuh. solve the problem ya, fiturnya udah oke banget, padahal sebenarnya customer menganggap itu produk kamu wele itu, ini produk 1.0 gitu ya, belum 0.0 malah gitu ya, belum 1.0 sekalipun Masih gitu, mentah gitu ya. masih mentah gitu, gue pengen A B C lu nggak bisa gitu kan, jadi nggak ketemu gitu ya, ketemu pun juga investornya nggak merasa meyakinkan, nggak merasa teryakinkan gitu ya. So harus ada yang bridging ini. Nah, makanya programnya itu intermediator teknologi. Jadi dapat dari sana itu adalah bagaimana di sana itu si intermediatornya itu bukan person, tapi institusi. Hmm. Itu yang kita belajar. Jadi dia institusi yang berisi person-person yang siap untuk jobnya adalah ada yang fokus untuk cari investor, ada yang fokus untuk menemukan market awal, early adopter gitu ya. Ada yang fokus untuk bagaimana memastikan si saintis ini menjalankan feedback loop dari proses nih produk lu buat tes dulu ya. Lu dapat apa nih feedback lu itu mau memastikan si ya saintis dapat. Dan ada yang fokus nyiapin ekosistem secara keseluruhan. Jadi ini mau masuk kemana nih Anda gitu. Ini tahu nggak undang-undangnya ini? Anda tuh harus memenuhi ini komplain sama A, B, C gitu. Oh. Udah belum? Nah, jadi mereka secara institusi bergerak itu untuk menyukseskan para para technical engineer yang pengen bangun perusahaan. So kita Hmm. belajar di sana. Kita belajar ke Stanbase, kita belajar ke salah satu lab terbesar di sana. Nah, saya lupa, itu 10 tahun yang lalu. Explain. Ke Max Planck. Ada Ya, saya fotonya. itu impian saya juga Mas mau ke sana. Ya, iya, makanya. Ya, pernah waktu itu masih apa ya? Pengen belum pernah. Oh, belum ya? Ya, ya. Coba aja ke sana. Waktu itu, wah, kita juga, wah, gitu. Gitu. Langsung mikir, wah, di Indonesia, wah. Jadi Indonesia kayaknya apa namanya perlu belajar banyak untuk menyusul ya. Dari 2010. Nah, itu sih yang saya dapatkan ya, Mas. Jadi mereka tuh sudah establish institusi intermediatornya, sedangkan Indonesia baru mau belajar, Mas. Hmm. Mas Ali. Dan Itu yang saya mereka cari-cari guys, ya jawabannya kita itu sampai mana. Oh, gapnya di situ kita. iya iya, dan mereka itu konsisten ya, Mas. Terus kita suka nanya, "Emang lu dapat duit dari mana?" gitu kan. Nah, Hmm. ini menarik gitu. Kenapa institusi Ya itu yang jadi pertanyaan tuh. Karena iya, kan baru jadi mau kita mulai nih kan, dari mana mereka betul. bisa nge-hire specification orang ya, kayak tadi yang Ya, bagian nanti mencari investor, yang mencari early adopter dan ya, lain-lain. Nah itu ya, ya. gimana mereka strateginya, Mas? Pertama mereka mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Jadi ada subsidi walaupun tidak besar, tapi ada untuk memulai. Kemudian mereka dapat pendanaan dari NGO yang fokus NGO-nya itu untuk entrepreneur, ya, lebih ke Ya. entrepreneur, menyukseskan. Dan mereka juga menyediakan jasa-jasa yang sifatnya tidak gratis, ya. Ada jasa khusus yang tidak gratis. Jadi misalnya kalau ada event investor dan siapa yang mau join, you should pay some money gitu ya. Mereka juga dapat dari sana. Tapi mostly dia free. Nah, kebanyakan juga nanti orang-orang ini ya, gitu, lama-lama resign juga sih dari institusi itu, terus gabung di startup itu, Ya, ya, ya. gitu ya. Atau mereka terinspirasi ngebuat startup sendiri sih, ada sih walaupun nggak banyak, gitu ya. Karena mereka udah pengalaman nih, kalau ketemu startup ini butuhnya ini, kalau ketemu ini compliance sama legalnya ini, dan sebagainya. Jadi mereka udah menguasai beberapa hal. Oh, Jadi kompleks juga sih, mereka itu dapat duitnya tuh kompleks sih menurut saya. Tapi Ya. mereka disupport oleh negaranya ya, Jerman. Karena memang fokus di riset dan dia tahu bahwa riset itu butuh fuel, butuh bensin. Dan bensinnya ini Hmm. adalah hasil riset yang terjual dan tanda kutip ya, bermanfaat. betul betul. Eh, jadi sebenarnya point of view ini kayak aku dapat kayak
Bu Sastia yang associate professor di Osaka kan juga begitu kan. Dari Hmm. riset kemudian dia akhirnya membuat produk-produk karena emang dia bidangnya kimia organik tentang makanan atau kesehatan gitu kan. Akhirnya dia juga buat produk sendiri dan dia tuh base-nya dari riset kemudian untuk dijadikan sebuah usaha gitu ya, berbagai Yes, produknya gitu. Dan ini yes. sebenarnya menurut aku gap besar di yang mungkin sekarang di BRIN itu juga digalakkan dengannya adanya program startup berbasis Hmm. teknologi. Cuma Hmm. ya lagi-lagi belum begitu kuat karena kita point of view saya ya, ini disclaimer bahwa kita masih terengah-engah dengan bagaimana harus menerbitkan paper setiap tahun yang sebagai jadi output. Jadi ketika kita mau mengfokuskan kepada oke kita punya produk mau ke industri, usaha ya, jadi nggak bisa karena kita fokusnya berubah lagi dengan produk-produk saintis yang berupa paper gitu kan. Yes, Oke. yes. Kemudian Mas Andri boleh nggak share seberapa masif sih kan karena tadi kita case-nya di medical ini ya startup gitu. Berapa masifnya di dunia atau mungkin di Indonesia tentang teman-teman yang apa ya berkecimpung di usaha berkaitan dengan dunia medis gitu. Dan sejauh mana di Indonesia saat ini juga. Doa. Jadi sebenarnya menyambung dari pertanyaan yang pertama kali ya. Gimana Mm-mm. sih kondisi entrepreneur dan Iya, spesifiknya makanya di sebenarnya tim utama pertanyaan tadi itu cuma yang kita potong-potong pelan-pelan ya gitu. Iya, iya, iya. Eh, saya mungkin tidak bisa merepresentasikan gitu ya. Mungkin yang saya share adalah kita ini saya lagi di medical devices. Saya membantu saintis namanya Dr. Warsito. Ya, kita mendirikan perusahaan. Oke. Namanya Citek Lab Edward Technology. Perusahaan ini aiming to cure cancer, cell cancer. Ya. Not all cancers, but ya, yang kita fokusin di kanker otak, payudara, paru-paru, ya, dan beberapa organ lainnya. So, yang kita lihat adalah dalam menjalankan proses ini akhirnya kita mendapatkan sedikit gambar mengenai kondisi bagaimana ekosistem medical devices startup di Indonesia. So, yang kita lihat pertama adalah bahwa untuk medical device startup ini ada yang high tech, ya, ada yang bisa dikatakan dia stage-nya nggak high tech banget. Nah gitu. Jadi antara misalnya bisnis jarum suntik sama bisnis CT scan beda ya. Betul, Itu betul, betul, sama-sama betul. medical device ya. Pangsa pasarnya juga berbeda, harganya Oh, juga gitu. Nah, berbeda. iya, antara infus, tiang infus sama misalnya sama robotik Hmm, operasi. Itu beda kan ya. Sama-sama medical beda. device. Ya, Mm-mm. tapi beda. Nah, itu gap-nya kita besar dalam artian range-nya besar sekali, baik sekali. Nah, yang kita mau coba kalau mau pengalaman saya yang fokus ke high tech ya, ke robotik atau yang Pak Warsito ini ke tomografi gitu ya, memanfaatkan gelombang buang gitu, ternyata bisa menghancurkan, mengganggu perkembangan sel kanker, itu very very rare ya, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat jarang gitu. Coba deh cari gitu ya. Pada saat kita ketemu produk yang high tech di medical device, itu ternyata bukan dari Indonesia Iya, gitu. dan mungkin juga kan kayak Pak Warsito sudah melakukan ini puluhan tahun ya, basic Betul. risetnya gitu dan fokus di situ. Dan sedangkan Betul. kadang beberapa kalau di eh, negara Konoha itu kadang suka ke kanan ke kiri termasuk saya yang tidak stabil gitu. Saya juga ini termasuk ke krisis jati diri mau kemana poin riset saya gitu kan sehingga bisa punya produk gitu kan. Nah, beda dengan beliau Nah, yang memang sudah menekuni tentang gelombang elektrik ya, untuk yes, spesifik untuk membunuh atau mengganggu pertumbuhan kanker gitu kan. yes. Nah, yang Mm-mm. menariknya itu adalah ketika kita mau memasarkan dan tanda kutip membuat produk ini bisa dipakai di masyarakat. Artinya kan kita masuk ke dunia entrepreneur ya, Mas. Gitu ya. Nah, disitulah challenge-nya yang sangat berat. Saya tidak terlalu hiperbolik karena memang sejatinya begitu. Karena kalau itu ringan,
kita udah banyak sekali startup medical devices dan banyak sekali produk-produk high tech ciptaan Indonesia. But the fact nggak ada, ya nggak sih? Hampir nggak ada, mungkin bisa dikatakan. Ya, secara medical device yang high tech. So kenapa? Karena di situ tantangannya teman-teman akan berhadapan sendiri dengan apa namanya gini. Kalau ekosistem sih kita terlalu banyak yang tidak bisa kita atur. Tapi yang bisa kita atur saja sih. Yang bisa kita ukur aja. Misalnya kita Kontrol ya. ya bisa kita kontrol. Ketemu customer aja. Itu belum tentu bisa kita full needs-nya customer. Ya. Fulfill needs-nya customer juga belum tentu bisa. Dan mereka pengen sembuh kan, belum tentu bisa sembuh. Mereka pengennya dalam waktu sekian, belum tentu bisa sekian. Belum kita ngomongin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, kayak legal, aturan, uji klinis, tes anates ini dan sebagainya yang nggak bisa kita kontrol kan, atau kompetitor yang main dari depan dan dari belakang gitu, itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol aja itu sangat sulit, gitu ya. Ini bukan ngecilin, tapi memang gini, I believe kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri, saya pernah di UC Berkeley itu ketemu perusahaan robotik. Ya. Jadi perusahaan robotik itu yang dia buat tuh memang para penciptanya 3 foundernya, memang lulusan UCLA, lulusan Stanford, sama lulusan MIT. Tapi mereka fokusnya di UC Berkeley, gitu ya. Di UC Berkeley memfasilitasi. Nah, mereka tuh risetnya dari tahun 96, gitu ya. Baru tahun tuh. iya kan, Lama gitu. Sama, tahun 2023 baru boleh mengoperasi satu jenis penyakit. Tapi masalahnya, bukan masalah sih, tapi baru operasi satu penyakit aja, dia bisnisnya udah billion dollar. Langsung dapat revenue. Maksudnya fast grow and revenue-nya itu emang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Betul. So dapat satu message yang sangat kuat saya sampai saat ini bahwa bisnis di medical devices itu very very sangat-sangat susah ya. Very very rare kalau pernah ada. Karena sesuatu yang akan didapatkan nanti kalau ini proof done gitu ya, maka sekejap juga kita bisa jadi besar dan very very sukses. Gitu ya. Nah, untuk menuju ke sana itu nggak mungkin gampang. Dan sunatullahnya, wah, kita orang Islam, saya orang Islam, sunatullahnya untuk mencapai sesuatu yang besar dan puncak dan top gitu ya, maka ke sana itu sangat sulit gitu. Nah, jadi saya lihat di medical device terutama untuk high tech kita lagi di posisi itu dan banyak yang berguguran ya. Jadi kalau kita konsultasi sama mereka yang sudah bisnis di startup di high tech itu, misalnya dari 100 nih yang buat startup medical device, berapa sih kira-kira chance yang berhasil hidup 5 tahun startupnya 5 tahun ya? Itu 3%. 3%. Dari 100 hanya 3. Setelah 5 tahun. Setelah 10 tahun, mungkin hanya 1. Di Indonesia, Mas? Di dunia. Dunia. Risetnya mereka. Tapi mereka sebenarnya risetnya di Amerika ya. So, dibilang Amerika representatif Pak. Karena medical device mereka paling maju. So, wah gitu ya. Ini chance buat gagalnya 99% gagal ini. Gitu ya. Perusahaan bisnis di medical device. Tapi teman-teman sekalian, kalau mendengar kayak gini kan jadinya para entrepreneur kan, aduh ciut duluan. Ngapain sih ngabisin waktu gua dalam waktu 20 tahun dan itu berhasil gitu kan ya. Tapi sekalinya berhasil. Iya, sekalinya berhasil kayak perusahaan robotik yang di Amerika itu tiba-tiba billion dollar. Sahamnya langsung melonjak tinggi, revenue-nya karena langsung dipesan lah dari berbagai negara kan, bahwa dia udah proof robotiknya udah oke. Dioperasikan dari jarak sekian ratus kilometer juga oke, gitu kan ya. Akhirnya negara-negara pesan udah tuh. Karena dia yang proven. Tapi dia dari 96 ya. Mendirikan perusahaannya. Mendirikan ya. Mas, berarti risetnya sebelum 96, Mas. Oh my God. Oh my God. Ya. Nah, gitu. Jadi betapa panjangnya jalan kita itu ya. Kalau lihat dari Indonesia untuk menuju ke sana itu. Ya, betapa jauhnya kita. Kalau maraton itu guys, orang udah sampai kilometer 40, 2 kilo lagi mau selesai, kita mungkin di kilometer 10 ini. Itu juga udah ngos-ngosan.
Kalau saya lihat di sisi medical device ya, tentu mungkin di bidang yang lain digital, lebih di komunikasi ataupun di platform-platform e-commerce mungkin kita the best mungkin bisa. Tapi kalau di medical device, that's my point of view. Baik. Oke. Keren sih. Aku mau pingin listen learn-nya gitu ya. Yang Mas Andre dapat dari perusahaan itu, aku jadi excited banget nih. Eh, Gimana sih mereka memupuk kepercayaan diri bahwa produk mereka itu akan diterima pasar di masa yang akan datang? Karena kan 1996 ya tadi. Itu adalah mulai startup perusahaannya gitu dan sebelumnya Yes. udah melakukan riset gitu. Sedangkan kan Hello, di Eropa mungkin juga doing something same gitu ya, sesuatu yang sama gitu. Ini kan Iya, berarti mereka berburu dengan cepat-cepat gitu kan. Nah, betul. lesson learn yang Mas Andre dapat dari mereka, bagaimana mereka confident bahwa produk mereka akan diterima masyarakat dan mereka menjadi salah satu yang unggul, itu ada nggak Mas mereka sempat sepil-sepil gitu? Eh, Pernah mereka itu, bukan mereka ya, pernah beberapa startup di Silicon Valley, anak-anak muda usia 25 sampai 30 tahun, itu diundang duduk kayak talk show gitu. Kita berempat, persis berempat, ya. Nah, satu lagi dia ada moderatornya dari venture capital, ya dari 500. Ya. Nah, kita sebagai peserta duduklah kayak kuliah gitu. Kesan pertama yang saya dapat apa? Ngeliat mata mereka itu, ngeliat mata mereka para para pembicara duduk di kursi yang nggak ada senderan. Oh, Mereka iya. mereka very very ambisius. Hmm. Sangat-sangat kayak mau ngejar sesuatu kalau mau ngomong. Kayak gue percaya nih produk gue is the best gitu ya, dan gue akan dapat funding gede atau gue akan ke next stage-nya, dan ini lihat saja nih produknya akan di-adopt oleh banyak orang. So ambisiusnya itu kerasa banget. Jadi semangat aura entrepreneur mereka itu kayak nggak ada yang bisa ngalahin di ruangan itu. Itu berempat itu sama auranya, gitu ya. Hmm. Very confident, I'm very ambitious, dan apa namanya, very proud dengan produknya. Gitu. Nggak tahu itu bisa tercipta seperti itu gitu gimana gitu ya. Nah itu yang saya lihat. Dan kalau yang apa namanya, yang perusahaan robotik ini ya Mas. Jadi saya ngelihat memang ekosistemnya mendukung juga, Mas. Ekosistemnya. Hmm. So misalnya ya, mereka itu kan ada yang lulusan dari MIT, ada lulusan dari apa namanya UCLA. Nah, mereka bertemu, mereka itu udah the best di bidang, gitu ya. Terus mereka dapat funding sebelum mereka punya revenue, ya. Jadi Hmm. mereka itu udah segini, mereka itu sudah punya uang walaupun perusahaannya belum punya uang. So itu, iya itu ekosistem kan ya, nggak bisa dikatakan. Jadi dia dapat funding A, B itu funding yang tidak perlu dibalikin. Kemudian Ah. mereka juga secara profesor gajinya oke, gitu ya, atau secara asisten profesor gajinya bagus, gitu ya. So staff-staffnya itu juga mereka ada banyak macam strategi ya. Jadi mereka ada yang dapat stock option, dapat share stock kalau ini Hmm. produknya harus uji klinis sekian dan sebagainya. Ya. So banyak cara, pasti naik turun ya. Mereka nggak cerita sih. Tapi yang jelas para foundernya itu tidak terlalu pusing banget dengan kekayaan mereka. Ya. Mereka sudah bisa makan dan tetap fokus untuk mikirin startupnya. Yang Oh. saya lihat ya Mas. Nah, jadi untuk robotik. Nah, untuk memacu motivasi staff-staffnya saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya ngeliat anak usia 25 sampai 30 tahun dari duduk di depan, di depan kita, kemudian belum Hmm. ngomong aja dari matanya terus ditanya tentang produknya apa itu. Ih, Langsung gila. menggebu-gebu gitu. Iya, Gitu. apa gimana ya? Lu ngerasain nggak kalau ada misalnya orang yang memang dia tuh entrepreneur banget itu, ketika ditanya itu, woi dia jadi entrepreneur tuh bukan transfer data, bukan. Entrepreneur tuh transfer emosi, ya. So emosinya itu ke transfer semangat entrepreneur. Jadi kalau disepatokan, wah data saya misalnya penjualan saya naik, ini orang customer saya naik, nggak ada transfer emosi. That's fakta aja. Tapi dia bisa mentransfer emosi entrepreneurnya ke kita itu, wah
itu kerasa sekali ya. Nah itu jarang kita ketemu orang-orang. Mungkin Pak Nurul tuh main lah, dia bisa mentransfer entrepreneur Hmm. feelingnya gitu ya. Dia tidak hanya menampilkan fakta. Ini ada hilangnya. Loh, enggak, Mas Andri. Sebentar, sebentar, sebentar. Menarik Mas Andri ya. Ya, ya, ya. Berarti salah satu yang cukup berhasil Pak Nurul tuh Mas Andri ya. Kalau Salah satunya menurut saya dia bisa secara banyak cabang kan ya, ke nano bubble segala macam gitu ya. banyak banyak. Jadi saya rasa Pak Nurul mencoba berbagai macam jenis produk ya, cara gitu ya. Dan ada yang bagus berhasil, ada yang belum tentu juga masih berjuang gitu ya, masih survive. Ada yang mungkin langsung pivot mungkin. Jadi ya perlu semangat entrepreneur sih, perlu semangat itu. Dan saya pas juga melihat kalau kalau belajar dari NTU itu ya. Iya. Jadi ada orang yang punya semangat entrepreneur, ada yang intrapreneur. So, Nah, so jadi intrapreneur ini adalah dia tidak bisa memulai dari awal. Dia Hmm. itu dibutuhkan ketika mau membesar saya yang itu sesuatu. guys. Nah, jadi dia punya semangat entrepreneur, tapi di dalam suatu sistem yang sudah dirintis di awal. Tapi belum besar, even middle Hmm. juga belum, gitu ya. Tapi butuh semangat orang yang entrepreneur itu dia mengkreasikan semangat entrepreneur itu di dalam sistem. Untuk itu dibesarkan, dikuatkan, kemudian dicapai targetnya gitu. Nah, itu butuh orang-orang entrepreneur. So, kita butuh setiap tipe orang. Tinggal kita tempatkan di tempatnya di posisi entrepreneur. Gitu. Entrepreneur juga nggak perlu orang yang menggebu-gebu juga. Kayak OpenAI, Matt Salman itu kalau ketemu di Iya, Y iya. Combinator itu santai sih orang. Udah ketemu Mas? Hah? Udah pernah ketemu? Enggak, temennya di Ah, Y teman. Combinator. Kita mau ketemu dia nggak ada. Jadi dia cuma ngampilin video gitu kan. Sorry nggak Oh. bisa nemuin gitu ya. Sorry banget. Oh gitu. Dia mesti bisnis meeting dan sebagainya. Tapi cara dia ngomong pakai video santai, santai. Tapi kita udah tahu dia entrepreneur banget gitu ya. So, Hmm. nah kayak tadi itu transfer emosi, bukan transfer menggebu-gebu, bukan juga transfer data ya. Jadi apa ya? Kesungguhan Transfer entrepreneur. ya visi misi gitu kali ya. Yes, 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 yang sangat kuat tapi disampaikan dengan pelan gitu ya. Nggak perlu juga menggebu-gebu gitu. Tapi iya bener, nanti dia mau buat di finance OpenAI-nya namanya mungkin A B C, di kripto dia buatnya begini, di OpenAI dia mau rencananya A B C D E, dia kerjasama sama siapa. So fakta is fakta tapi emosinya nyampe sih. Nah itu yang saya lihat ya, dan kita butuh orang-orang yang ada di entrepreneurnya, ada di intrapreneurnya. Hmm. So gitu Mas. Ali mungkin nggak ngejawab, saya ngarang idul aja sih ya ngomongnya. Yang saya ingat. Nah, tapi ada pesan-pesan yang mungkin bisa kami tangkap kok gitu bahwa ya orang entrepreneur itu yang mungkin menurut saya orang-orang gila yang berani benar-benar mempertahankan sesuatu dan keluar dari zona nyaman yang berbeda secara umumnya gitu kan. Yes, Kayak tadi yes, kan yes. mereka adalah seorang peneliti-peneliti ahli di bidangnya, bergabung udah orang pinter-pinter ketemu orang pinter-pinter gitu kan. Dan mereka bisa connecting itu kan sangat sulit ya Mas Andre kayak membangun chemistry antara tim Wah, itu ini sulit. gitu. Sulit, Itu sulit sekali. saya yakin sangat sulit. Bahkan saya sendiri sebagai researcher saya masih kayak belum nemu juga partner yang benar-benar bisa kita istilahnya dalam satu frekuensi yang sama nih. Oke, Mm-mm, mm-mm. kita geser ke Indonesia kembali. Kita Siap, eh, siap. kita ke Edward Tech nih geser gini. Terkait dengan apa medical teknologi nih Mas Mas Andre gitu. Mhm, mhm. Apakah tentu saat Mas Andre bergabung ada suatu pertimbangan gitu kan. Kira-kira apa sih pertimbangan dulu Mas Andre gabung ke Edward Tech? Kemudian apakah benar-benar Edward Tech ini menjadi salah satu solusi kesehatan di Indonesia gitu? Oke, oke, makasih Mas Ali. Ini Hmm. nyambung pertanyaan dari Mas Elmo ya. Eh, pada awalnya tadi begitu, sama kayak saya memilih jurusan akuntansi UGM. Saya bilang, jurusan mana sih yang paling susah, gitu kan? Di sosial akuntansi, akuntansi mana sih di kampus mana sih yang susah?
Jadi waktu itu semangatnya adalah gue Oh, mau nembus yang susah. Jadi bukan suka oh, akuntansinya, ya paham ya. Pun juga pas oh. gabung di startup, mana sih startup yang ada di sini? Mana sih saintis yang fokus di startup? Mana sih produk yang kayaknya kira-kira bakal berguna ke depan? So Mhm. Hmm. simple as that, gitu ya. I want contribute, gitu ya. So as simple as that. Jadi sudah semangat kontribusinya sudah dari awal. Awal. Jadi kalau pengen untuk stable itu semua orang pasti pengen. Saya juga pasti pengen. Stable Iya. income, stable career gitu. Pasti semua pengen. But I think Iya. my potential itu sayang banget gitu ya. Saya ngeliat ya, yang saya miliki. Jadi pengetahuan dari Jerman, pengetahuan dari kursus dan sebagainya. Aduh, dengan stable income dan stable career ini kayaknya tidak terlalu kepake. Dari 100% mungkin kepake 10% kali ya gitu ya. And then I enjoy myself gitu ya dengan stable. Nanti saya posting punya karir baru, punya bisnis travel di mana dan sebagainya. Perasaan saya kayaknya it's not me lah gitu ya. Kayaknya harus kontribusi lebihnya apa. So ada semangat itu doang sih. Jadi pas milih startup itu, kayaknya saya bisa kontribusi di sini. Jadi dua-dua saintis itu saya pernah ketemu. Wah ini saya ungkapkan di sini ya. Kayaknya nggak boleh Oke. ada teman-teman lain ya. Iya. Jadi sebelum ini tuh saya udah ketemu personal dua-duanya. Gitu ya. Hmm. Ya dua-duanya ketemu personal dan berbicara juga empat mata. Ya. Mhm. So karena waktu itu adalah karyawan-karyawan pertama lah ya yang mereka mau rekrut dia, mereka butuh orang yang siap ngembangin startup. Jadi benar-benar awal ini bahkan daftarin perusahaannya ke notaris tuh juga salah satunya saya. Jadi Hmm. benar-benar Yang awal. ngurusin ya gitu. Iya, ngurus A, B, C ke notaris, ini keluar lah, jadi akta, jadi nanti ngurusin apa namanya izin ya, SIUP waktu itu gitu ya, belum NIB kan ya, terus KBLI-nya apa dan sebagainya. Iya So, betul KLBI. Masuk nah akal itu tuh. sampai dari sana. So, dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, saya sampaikan ke Pak Wasito dan Pak Taufikur Rahman waktu itu. Kemudian sepertinya potensi saya akan bisa lebih muncul ketika di Pak Wasito. Mhm. So lebih optimal kali ya, lebih terkuras, kayak lebih diperas gitu. Jadi waktu itu ya udah saya join sama Pak Warsito dan di situ ada Pak Edi Syukur juga ya. Dr. Edi Syukur. Jadi Edward kan Edward Warsito. So gabung waktu itu bayangin ya, saya kerja di perusahaan yang bergedung tingkat di lantai sekian, kemudian di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah established, positionnya Oh. peraturannya ya. Terus saya di kementerian di lantai 29, satu lantai di bawah menteri. Menterinya lantai Mhm. 30 apa ya? Pokoknya. Saya sejajar sama ruangan Pak Habibie kan situ ada ruangan Pak Habibie yang kekal. Tidak akan diganti-ganti ya di Iya iya kementerian. iya. Nah, saya di sampingnya, Mas. Oh. Nah, itu tiba-tiba di ruko dua lantai yang atapnya mau roboh. Dan emang, emang udah begini lah, udah miring gini. Dan itu warnanya hitam lagi, bocor kan. Nah, saya Ya. mulai kerja di. Iya, itulah startup awal mula saya kerja dan tugas pertama saya apa, Mas? Kirain saya langsung depan laptop, Mas. Dikasih laptop, dikasih komputer enggak, Mas. Tuh, ada telepon berdering, angkat. Itu Itu dari tahun customer berapa Mas? Itu tahun berapa Mas? 2012. Februari 2012. Kita masih Hmm. anak S1 ya Mas ya. Oh itu ya kayaknya ya. Iya, Iya. itu benar-benar menguji itu. Ya Allah ini. Bikin Saya kopi katanya niatnya Mas. Bikin kopi berkontribusi. ya. Iya, saya bikin kopi ya Allah. Kayak Jepang banget tuh Apakah Mas. Jadi Hah? maksudnya sistem Jepang kayak dimagangkan dulu gitu baru. Iya, Dimagangkan dulu. dari paling bawah levelnya kan. Luar biasa lah di situ. Jadi itu sempat, wah gini amat ya kalau mau kontribusi ya gitu ya. Oke lah saya ikutin dulu ya. Gitu. Tapi apa yang Gitu. akhirnya membuat Mas Andre pindah dan bertahan gitu di sistem itu? Karena kan juga di saat itu kan belum ada revenue. Saya mungkin ya, saya nggak tahu. Belum ada revenue. Baru mulai dari nol gitu kan. Apa yang akhirnya Mas Andre kayak, kayaknya someday ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Saya tuh pernah disinggung, nggak tahu ini menjadi motivasi atau enggak buat saya pribadi. Saya tuh pernah disinggung gini, pas dulu di kampus, itu saya suka protes pas Mhm. seminar. Kenapa Indonesia itu tidak ada perusahaan besar, Pak? Itu dari Heeh, Indonesia. eksis. Dan itu Mhm. perusahaan swasta. Kalau BUMN mah udah
Memang Ya. udah di Oke lah Indonesia. ya gitu. Ya, kalau swasta besar dan itu perusahaan canggih, perusahaan terkenal gitu ya, dan teknologinya oke dan kok nggak ada ya Pak? Apa jawab? Saya lupa itu dosen, bukan dosen ekonomi kan ya, bukan. Lah, wong kayak kamu ini kok lulus nanti kerja di mana? Kerja di perusahaan multinasional kan? Yang hebat perusahaan multinasional apa perusahaan swasta Indonesia? Yang hebat Mm-mm. nanti perusahaan multinasional karena kamu kerja di sana. Mm-mm. Itu dia tidak menyalahkan orang yang kerja di sana. Cuma dia mau ngejawab bahwa yang membuat perusahaan Indonesia nggak ada yang besar ya karena kamu juga. Karena kamu milih di perusahaan yang sudah established dan kamu punya kemampuan bagus dan perusahaan itu makin bagus. Perusahaan Ya. multinasional punya luar negeri itu makin bagus, makin oke gitu ya. Tuh. Coba kalau kamu dengan potensi yang kamu itu, kamu memberanikan diri untuk gabung di startup atau gabung di perusahaan kecil dan kamu besarin tuh perusahaan. Hmm. Itu mungkin nggak tahu deh. Kayak saya mau coba, oke, walk the talk lah ya. Kayaknya oke, coba gitu ya, coba. Karena pasti nggak gampang. Dan memang semangat. Jadi saya gabung di Edward Teknologi itu setelah saya dari Jerman. Nah, itu yang Hmm. kedua. Pas di Jerman saya disaksikan langsung sama para pemuda-pemuda yang mau ngambil resiko. Ya, anak-anak Hmm. S1 dari Technical University itu banyak kan di Jerman itu kan Tum. technical, ya tuh Technical macam, ya. ya banyak kan technical gitu kan ya, university macam-macam ya. Technical University of Dresden, Technical University of Berlin macam-macam ya. Nah, mereka itu masih muda tapi memberanikan diri untuk membuat sebuah usaha gitu ya. Nah, dan kita tahu Jerman itu perusahaan-perusahaannya bonafitnya banyak selain Jepang, ya kan? Mobil otomotifnya, wah, kita udah tahu mobil Eropa itu banyak kan dari Jerman, selain dari Prancis, ya. Kemudian teknologi-teknologi yang kita nikmatin sekarang gitu ya, itu dari peneliti-peneliti Jerman. So, saya ngeliat, ini harus ada nih sesuatu yang memberanikan diri gitu. Kalau mungkin saya di sini, orang lain di sana, oke nggak apa-apa gitu. Yang penting sama-sama berjuang di seperti layaknya Jerman berjuang waktu di awal-awal. Jadi anak-anak intermediator teknologi itu juga akhirnya nyebar kan dari Jerman ya. Itu untuk bagaimana menyukseskan startup. Jadi kalau tahu Mas Panji Prabowo gitu ya misalnya. Ya, tuh. Ah, Buat podcast juga ada nggak Mas ya? betul, beliau buat podcast juga. Jadi kita berusaha untuk punya peran masing-masing. Atau misalnya Mas Suryan Daru sekarang Ya. jadi direkturnya Nano. Itu kan Intertech. Kita pergi bareng. Oh, itu alumni Intertech semua. Ya, intermediator teknologi dari Jerman. Kita pergi bareng. Nah, kita punya semangat untuk apa namanya, entah Anda bergabung di startup, entah Anda menjadi intermediator swasta sendiri di Indonesia, atau Anda punya bisnis sendiri juga boleh, bangun startup sendiri, apapun itu kita coba. Mungkin dua hal itu Mas yang cukup sampai sekarang motivasi itu masih ada, gitu ya. Stay. Selain tadi yang keyakinan tadi Mas, dikuatkan keyakinan perusahaan-perusahaan startup hebat itu ya, itu eh, dia pasti tadi awal yang saya awal sampaikan itu, dia pasti ngelewatin kurva the deep ya. Kurva the deep-nya itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka lagi konsolidasi kekuatan, Mas. Jadi sebelum Facebook misalnya terkenal sekarang, cukup lama di kampus ya. Facebook itu ada dulu ya, konsolidasi dulu, mereka ngembangin dulu, nguatin dulu dengan fitur yang awal dan sebagainya sebelum akhirnya bisa